Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu Cici dalam pembelajaran yang kedua di minggu ini, yaitu pelajaran PKN tentang perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya, kalau minggu lalu kalian mempelajari tentang simbol-simbol sila Pancasila yang ada di burung Garuda, di dada burung Garuda. Ya, sekarang kita mempelajari tentang perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila tersebut. Siap ya anak-anak ya? Oke, kita akan masuk kepada sila yang pertama. Perilaku sila yang pertama yaitu bintang, simbolnya ketuhanan yang Maha Esa. Bunyinya saja sudah ketuhanan yang Maha Esa, berarti itu sudah berhubungan dengan Tuhan ya, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang pertama, berteman tanpa membedakan perbedaan agama. Jelas ya, dari kalian mengerti sudah baik dan buruk, Mama Papa juga mengajarkan bahwa tidak boleh membeda-bedakan agama, mau Islam, mau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya sama karena Tuhan menciptakan manusia itu sama. Jadi kalau bermain tidak boleh pilih-pilih, aku maunya sama yang ini, aku mau sama itu. Nah, seandainya ada teman yang mungkin ya, ada teman yang jahat atau yang suka mengganggu, lebih baik dijauhi saja, bukan tidak diajak teman, tapi menghindari perkelahian, lebih baik kita mundur saja ya. Tapi tidak dimusuhi ya. Hanya menghindari perkelahian itu. Nah, tapi anak-anak kelas 2 Bu Cici yakin anak-anak yang hebat semua ya. Tidak ada anak-anak yang suka membeda-bedakan. Nah, oke, yang kedua, menghormati teman yang berbeda agama yang sedang beribadah. Iya, kalau ada yang mau beribadah, mau berdoa, sebentar ya. Ini lagi main nih. Anak-anak lagi bermain bersama teman-teman. Tiba-tiba salah satu ibu, misalnya ibunya si A, ayo kita berdoa dulu ya, sudah jam 12 kita berdoa. Nah, itu teman-teman yang beragama lain juga harus memahami, harus mengerti, menghormati. Oh iya, boleh, silakan berdoa dulu, kita tunggu di sini ya. Nah, begitu ya. Sila pertama ini tentang ketuhanan, jadi berhubungan dengan Tuhan semua. Bu Cici ulangi lagi itu ya, tidak boleh melarang. Jangan doa, nggak boleh. Nah, itu nggak boleh ya. Semua orang punya hak dan kewajiban ya. Jadi kalau itu berhubungan dengan doa, kita tidak boleh melarang. Yang ketiga, mempersilahkan teman beda agama. Nah, itu tadi sudah Bu Cici contohkan. Mempersilahkan kalau temannya mau doa ya, mau beribadah. Kalau kalian lagi main tiba-tiba ada yang muslim yang mau sholat, ya silakan dia sholat, harus biarin, kan nggak apa-apa, harus, karena itu juga salah satu, berdoa adalah salah satu ucapan syukur kita ya saat kita untuk berbicara kepada Tuhan ya. Tidak membeda-bedakan, tidak memaksakan, memberi selamat hari raya, kemudian yang lain berdoa saat sebelum makan, berdoa sebelum tidur, itu termasuk sila pertama ya. Seperti itu, paham ya anak-anak? Gampang kok ya. Kemudian sekarang masuk kepada perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua yaitu gambarnya rantai emas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, simbolnya rantai, bergandengan tangan. Kemarin rantai emas bergandengan tangan ya. Adil, menolong teman yang butuh pertolongan, bermain dengan semua teman. Itu tadi, menolong teman yang jatuh, nggak pilih-pilih. Aku mau nolong sama yang putih aja, aku mau nolong yang hitam aja, aku mau nolong yang keriting aja. Enggak, semua kita tolong. Karena Tuhan tadi, saya Bu Cici ulang ya, Tuhan menciptakan manusia itu sama ya. Cuma
Semua maksudnya sama itu dua mata, satu hidung, dua telinga, nah itu ya sama. Cuma berbeda warna kulit, berbeda rambut ya. Tapi tetap harus ditolong, tidak boleh memilih-milih. Ya, menolong. Seandainya Bu Cici membawa buku tiba-tiba ada anak yang bilang, Bu Cici, boleh Gestio bantu bawa bukunya? Kelihatannya Bu Cici kok banyak bawanya. Wow, itu juga salah satu sila kedua. Boleh. Boleh dibantu, ya. Membantu bu guru yang lain. Enggak aku mau nolong Bu Cici aja. Ya jangan. Misalnya ada bu guru yang lain, ada Bu Lucy, ada Bu Susan, ada bu guru yang lain. Kebetulan membutuhkan bantuan, ya harus ditolong ya. Ya, itu anak-anak hebat ya. Tidak membeda-bedakan, paham ya? Sila kedua menolong, adil. Adil itu tidak beda tadi itu. Mau kanan, mau kiri, mau hitam, mau putih, mau coklat, mau keriting, mau lurus. Nah, harus dibantu. Oke. Yang ketiga, perilaku yang sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, mempelajari lagu dan tarian daerah. Ya, semisal di kelas bu guru mengajarkan lagu daerah. Bu, aku nggak bisa lagu itu. Aku bukan orang Jawa. Aku nggak bisa nyanyi Jawa. Aku bisanya nyanyi ini, nyanyi itu loh. Ya, namanya kita belajar. Awalnya memang tidak bisa, tapi kalau kita mau belajar pasti bisa. Mempelajari itu tidak harus. Maksudnya mempelajari itu tidak harus kita harus Jawa semua, tidak harus Bali semua, tidak ya. Sekedar kita tahu, oh ini dari Jawa, oh tentang ini, oh bagaimana tariannya, oh begini gitu ya. Mempelajari lagu dan tarian. Nah ini gambarnya. Mereka sedang latihan tari Bali kebetulan. Ya, kebetulan Uji dapatnya itu. Nah, yang kedua memainkan permainan tradisional. Boleh. Nah, permainan tradisional itu kan banyak macamnya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, Kalimantan. Nah itu macam-macam. Mungkin ada yang sama tapi berbeda nama. Tetapi jangan pilih-pilih. Tapi kalau udah hobi sih senengannya, kalau misalnya aku maunya cuma main, aku bisa dakon aja kok Bu, ya sudah, enggak apa-apa. Yang lainnya aku cuma bisa melihat aja, mempelajari, lihat. Oh oke, enggak apa-apa ya. Nah yang berikutnya, menghormati dan menghargai teman yang dari daerah lain. Itu tadi, temanmu di satu kelas itu berbeda-beda. Tidak semuanya orang Jawa, tidak semuanya orang Batak, tidak semuanya orang Bali, tidak semuanya orang Papua, Ambon ya. Berbeda-beda. Menghormati, menghargai. Nah, itu sila ketiga Pancasila. Memakai produk Indonesia, karena kita orang Indonesia, kita mencoba dong memakainya produk Indonesia. Jangan produk-produk yang lama, yang luar, maksudnya produk yang dari luar. Bukan tidak boleh. Tapi kalau bisa kita menggunakan terlebih dahulu produk-produk Indonesia. Itu ya. Lagu Indonesia dulu yang dicoba. Aku sukanya K-pop Bu. Wah, aku sukanya lagu dari Korea Bu. Wah, aku sukanya lagu dari Amerika Bu. Boleh, nggak apa-apa. Tetapi lagu-lagu Indonesia juga perlu didengarkan. Ya, paham ya anak-anak? Sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Mencintai hasil Indonesia, mencintai karya Indonesia, mencintai produk Indonesia itu tadi. Oke, kita lanjut. Oh, ini di gambarnya tarian tadi. Lanjut ya. Sekarang sila keempat. Sila keempat gambarnya adalah kepala banteng. Nah, ya. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng. Kita lihat. Sila keempat itu apa ya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, menghargai pendapat orang lain. Kalau kita mempunyai suatu masalah, itu tidak kita dengarkan sendiri, kita tidak
enggak aku mau cerita sama satu. Nah, kita harus mungkin kalau masalahnya itu kayaknya misalnya pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas tuh Bu Cici nggak boleh dong langsung milih, kita harus musyawarahkan bersama. Siapa yang memilih ini? Siapa yang memilih ini? Nah, ini dia. Mendengarkan, menghargai pendapat. Angkat tangan dulu. Saya Bu yang mau ngomong. Yang lainnya boleh rame? Enggak boleh rame karena kita menghargai pendapat orang lain. Saya mau pendapat Bu, gimana kalau ketua kelasnya si A, karena si A ini kelihatannya si A ini pinter Bu. Nah, ya. Kemudian melaksanakan keputusan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Kalau sudah diputuskan nggak boleh marah-marah. Kalau sudah diputuskan, oke, besok mengumpulkan tugas matematika ya, setuju? Setuju. Ini udah ngomong. Siapa yang nggak setuju? Saya Bu, soalnya nanti belum gambarnya, nanti belum. Dimusyawarahkan, diomongkan terlebih dahulu, ya. Nah, yang ketiga, menyelesaikan masalah melalui musik itu tadi. Kalau ada masalah kita omongkan bersama-sama. Bu, nulisnya capek, kebanyakan. Oke, kita omongkan enaknya gimana. Nah, ya. Musyawarah ini tadi, menyelesaikan masalah dengan obrol-obrol dulu, ya. Indonesia itu terkenal orang dengan gotong royong. Indonesia orang yang gotong royong, suka membantu dan bermusyawarah, enggak memutuskan sendiri, tidak. Apapun itu mesti diomongkan dulu, ya. Ya, karena kita ini lagi pandemik, belajar di rumah, otomatis kita anak-anak kalau ada sesuatu pasti berbicara kepada ayah, ibu, kakak, nenek. Nah, itu diskusi ya, omong-omong dengan keluarga. Kalau di sekolahan, Bu Cici misalnya mau melakukan tugas, ya gitu, Bu Cici akan ngomong sama anak-anak semuanya, itu ya sama, itu musyawarah. Oke, nah ini apa ini gambarnya? Oh, ini perilaku sila kelima. Ada anak-anak bermain itu. Sila kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Keadilan itu hampir sama seperti sila kedua ya, adil ya. Yaitu tadi, menggunakan mainan secara bergantian. Adil. No, yang satunya pegang bola, yang satunya nggak boleh merebut. Oh, lihat bolanya masih dipakai deh. Nanti aja deh gantian. Nah, aku nunggu aku pakai mainan yang lain. Kalau mainannya sudah gantian, yang satunya ya tidak boleh diambil lagi, nunggu ambil yang lain. Bergantian, begitu ya Nak. Kemudian menghargai hasil karya teman. Kalau ada teman-teman yang membuat tugas, hasil karya, jangan digituin. Tetapi wow, bagus deh. Tapi kayaknya kurang satu deh. Coba ini warnanya masih ada putih-putihnya, coba kamu tebelin lagi. Nah, itu mengkoreksi namanya ya. Tapi tidak mengolok-olok ya. Menghargai hasil karya teman. Bagus, kasih jempol, top, atau kasih tepuk tangan, sip. Nah, ya, menghargai hasil karya teman. Nah, ini dia yang dipajang hasil karyanya, diamati. Oh, ini bagus, ini bagus. Oh, ini kurang ini deh kayaknya, itu mengkoreksi. Kalau kita ngomong komentar, mengkoreksi, itu namanya mengkoreksi ya. Dan yang dikoreksi pun nggak boleh marah-marah ya. Namanya temannya itu memberikan penilaian yang baik. Paham ya? Dan yang ketiga, mematuhi aturan di sekolah. Iyalah, mematuhi aturan. Buanglah sampah pada tempatnya. Memakai seragam pada harinya. Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat sesuai seragam. Nah, tidak terlambat itu juga aturan di sekolah. Ya, sila kelima itu adil. Ya. Jika kita punya aturan tidak membuang sampah, kalau membuang sampah sembarangan denda nulis 5 kali. Nah, 5 kali tidak buang sampah, tidak buang sampah, tidak. Nah, itu Bu Cici harus adil, tidak boleh yang A dihukum yang B nggak dihukum, nggak boleh. Semua harus sama, adil ya. Kalau kita melaksanakan dengan baik ya. Itu sila kelima ya. Anak-anak paham ya? Nah, ini tadi pembelajaran kita minggu ini
tentang perilaku, sikap-sikap kita sesuai dengan sila-sila Pancasila. Di rangkuman sudah ada, nanti dibaca kembali, contoh-contohnya dicari lagi yang sesuai dengan sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik anak-anak, paham ya? Pembelajaran kita kali ini, semoga pembelajaran ini bisa berguna, bisa membantu anak-anak semuanya dalam mengerjakan tugas. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.